alamin. Kita ulang sekali lagi ya. Kita ulang sekali lagi ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah wajah-wajah ahli surga, ahli kebaikan, Amin. Amin. Amin ya Allah. ahli Baitullah, Pak, ahli Amin. berbadi. biar ininya ke depan gimana sih? Ini. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina lahu ila illa yaumiddin amma ba'd. Segala puja dan puji syukur marilah kita hanturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya, berkat hidayahnya lah kita masih dapat kembali berkumpul insyaallah di dalam majelis yang penuh dengan kemuliaan ini. Amin. Masuk. Salawat beserta salam. Aktif sini. Iya. Para siapa tuh? Salawat beserta salam tak lupa juga kita limpah curahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat dakwah beliaulah kita dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam dengan sempurna hingga pada malam hari ini. Baik, apakah kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang sudah pernah mengenal saya ataupun mungkin baru pertama kali bersua dengan saya, maka izinkan Al-Fakir memperkenalkan diri kembali. Nama saya adalah Muhammad Ferdi. Saya adalah santri khidmat di Masjid Al-Aruf Mulia bersama dengan Ustadz Ihsan Septiadi insyaallah pada malam hari ini, dan juga beberapa kajian sebelumnya memandu sebagai moderator ya, atau sebagai MC kajian kita pada malam hari ini. Baik. Sebelum kita mulai, apakah kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengundang rahmat ya, mengundang berkah, mengundang rahmat, mengundang rezeki, ada baiknya kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab secara bersama-sama, boleh? Kita baca Fatihah ya, bareng-bareng ya. Oke, boleh mungkin yang non aktif kameranya diaktifkan, yang mic-nya dimatikan boleh dihidupkan. Nah, karena doa ini bergema sifatnya. Dimanapun berada, tujuannya sama, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Makin ramai, makin cepat terkabulnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka dengan ta'awuz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Semoga dengan barokah dari Quran surah Fatihah ini membuat majelis kita dilimpahkan rahmat, dilimpahkan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setelah selesai abang kakak ayah bunda sekalian langsung cash dikasih Allah ya, langsung cash diberikan pertolongan, diberikan kebenaran, diberikan keluar dari masalahnya. Amin amin ya robbal alamin. Kita pasti punya masalah, kita pasti punya problem. Akan tetapi ketika Allah undang kita di dalam majelis ini, mau meluangkan waktu barang sejam, barang 30 menit, itu tandanya Allah pengen kita mendapatkan kebaikan. Semoga setelah kebaikannya fit dunya wal akhirah dilimpah curahkan kepada abang kakak ayah bunda sekalian. Amin amin. Baik, abang kakak ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita izin mengulik ya. Kita izin mengulik apa tema kajian kita pada malam. Ada yang tahu tema kajian kita pada malam hari ini apa? Ada yang bisa jawab? Ya, gimana bunda?
dan dituju untuk fokus pada Allah. Ya, tema kajian kita pada malam hari ini adalah Tidak ada suaranya, Ustadz. Afwan Ustaz, mainnya nyati Ustaz. taib, Afan. Iya, sampai di mana? Ada yang tahu tema kajian kita pada malam hari ini apa? Doa bersama dari Madinah. Iya, doa bersama dari Madinah. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini gurunda kita Ustadz Ihsan Septiadi bersama dengan istri Ustazah Gelis Firda Auliana sedang melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Kebetulan pada malam hari ini posisi beliau sedang ada di kota Madinah. Al-Mukarramah. Dalam rangka apa Ustadz? Beliau berangkat berdua umroh. Yang pertama, ini adalah tugas atau khidmat sekalian. Kami mengantar jamaah-jamaah umroh untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah seperti itu. Jadi kalau ibarat kata sambil menyelam minum TS. Nah, sambil ibadah juga berkhidmat kepada jamaah seperti itu. Nah, kebetulan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau berdua sedang berada di kota suci Madinah Al-Munawwarah atau di mana letaknya Masjid Nabawi. Nah, ada informasi yang ingin kami sampaikan Abang Kakak Bunda sekalian terkait dengan agenda Ustadz Ihsan sekarang. Jadi perbedaan waktu antara kita Indonesia dan juga Saudi Arabia itu adalah 4 jam lebih cepat Abang Kakak Bunda sekalian. Bermakna kalau seandainya malam ini di waktu Indonesia bagian barat di Jakarta ataupun Sumatera dan sebagian Kalimantan itu pukul 8 malam, maka di Saudi Arabia sedang pukul 4 sore. 4 sore. Nah, tadi dapat info dari Ustaz Ihsan sebentar bahwa beliau mohon izin sedang melaksanakan ibadah sholat asar terlebih dahulu. Sholat asar terlebih dahulu. Nah, bagi abang kakak bunda yang mungkin sudah pernah melaksanakan umroh atau haji mungkin paham ya, bisa ngukur tuh. Oh, kalau di daerahnya jam 8 malam berarti di Saudi jam 4 sore. Nah, jadi beliau menyampaikan salamnya, salam takzim, salam penghormatan. Insya Allah sesaat lagi beliau akan bergabung setelah menunaikan sholat asar secara berjamaah seperti itu. Nah, mohon izin abang kakak bunda sekalian, sebelum kita bergabung nanti dengan Ustaz Ihsan, saya ingin membagikan sebuah cuplikan. Nah, ini adalah yang saya lakukan selama dua bulan berturut-turut kemarin ya, di bulan Sya'ban, Ramadan dan juga Syawal. Kebetulan alhamdulillah kemarin saya juga diberikan amanah untuk mengantar jamaah selama selama 2 bulan. Nah, jadi kebetulan ada rezekinya maka bisa berangkat. Nah, mana ya? Mohon izin. Nah, ini aja deh. Mana ya? Nah, ini. Nah, ada yang familiar nggak dengan lokasi ini? Yang bagi yang sudah pernah haji atau umroh, mohon izin. Ada yang familiar nggak dengan tempat ini? Apakah kakak bunda sekalian, ada yang familiar dengan lokasi ini? Yang mungkin sudah pernah haji ataupun umroh? Nah, jadi sekedar informasi, apakah kakak bunda sekalian, ini adalah tempat di mana biasanya kita, para jamaah umroh ataupun haji, melaksanakan ritual yang dinamakan dengan sa'i atau lari-lari kecil dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Nah, itu kalau bisa dilihat tuh ada saya tuh di tengah-tengah tuh. Nah, ada saya tuh di tengah-tengah tuh dengan para emak-emak dan juga bapak-bapak sekalian. Nah, jadi ibadah umroh ini, abang kakak bunda sekalian, apa sih Ustadz yang membedakan antara ibadah haji dengan ibadah umroh? Nah, kadang banyak yang bertanya tuh, umroh itu apa sih Ustadz? Haji itu apa sih Ustadz? Seperti itu. Nah, kalau secara singkatnya, ibadah umroh itu adalah separuhnya dari ibadah haji. Yaitu pelaksanaannya separuh daripada ibadah haji. Mengapa seperti itu Ustadz? Karena ibadah haji itu ada waktu spesifik
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk dilaksanakan spesifik pada hari dan bulan tertentu atau yang biasa kita sebut dengan bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah ini apakah bunda sekalian, puncak daripada ibadah haji itu kan seperti yang kita ketahui adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, wukuf di Padang Arafah ini memang spesifik tanggalnya. Tanggal sekian, tidak boleh mulai lebih awal dan juga tidak boleh mulai setelahnya. Harus wajib kita mulai pada tanggal pertengahan Zulhijjah. Seperti itu. Baru setelahnya dilaksanakanlah mabit di Musdalifah, lalu kita melempar jumroh di Mina dan lain sebagainya. Itu semua dilaksanakan, wajib dilaksanakan ketika bulan Zulhijjah. Makanya ibadah haji itu sakral. Kenapa? Karena kesempatannya itu benar-benar hanya 1 tahun 1 kali. Hanya 1 tahun 1 kali. Tidak bisa dilaksanakan di tahun-tahun ataupun bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Zulhijjah. Namun, kalau ibadah umroh ini bisa dilaksanakan kapan saja. Dengan syarat memang memenuhi kriteria. Artinya sehat jasmani, rohani. Lalu juga dalam posisi yang memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena ibadah umroh ini memang benar-benar menuntut fisik. Makanya mungkin ada pengalaman abang kakak bunda sekalian, kalau ada keluarganya mau umroh ataupun haji, itu biasanya latihan tuh, suka jalan pagi-pagi karena katanya supaya nggak capek nanti waktu di sana. Memang benar abang kakak bunda sekalian, ibadah haji dan ibadah umroh itu adalah ibadah yang benar-benar melibatkan fisik, benar-benar diforsir fisik kita untuk melaksanakan ibadah. Bayangkan, kalau umroh tuh ya, ada 4 rukunnya. Yang pertama kita mikot. Yang pertama kita mikot, mengambil niat di beberapa tempat yang telah ditentukan. Yang kedua kita tawaf atau 7 kali mengelilingi Ka'bah. 7 kali mengelilingi Ka'bah. Setelah tawaf, kita melaksanakan sa'i ataupun lari 7 kali putaran dari Bukit Sofa menuju ke Bukit Marwah. Setelah itu baru ditutup dengan tahallul atau mencukur sebagian atau seluruh daripada rambut kita. Nah, kegiatan itu, abang kakak bunda sekalian, bagi mungkin jamaah yang belum diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh, terdengar simple ya. Oh, simple aja nih Ustadz. Umroh ini begini-begini aja gitu. Akan tetapi Masya Allah tabarakallah, ketika dilaksanakan maka itu benar-benar merupakan suatu hal yang menguras emosi kita, menguras fisik kita sampai kepada level tertinggi. Jadi bagi abang kakak bunda sekalian yang akan melaksanakan ibadah umroh ataupun punya niat untuk melaksanakan ibadah umroh, saya doakan dari sini semoga Allah Subhanahu wa taala segera panggil dengan cara-cara terbaik. Amin ya rabbal alamin. Karena ibadah umroh itu, abang kakak bunda sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memerlukan dana yang besar. Tidak memerlukan dana yang besar. Guru kami selalu mengatakan umroh itu tidak butuh duit, tetapi butuh tiket pesawat. Nah, maksudnya apa Ustadz? Karena banyak abang kakak bunda sekalian, jamaah-jamaah kita, orang tua kita yang secara ekonomi itu sepertinya tidak masuk akal untuk berangkat umroh. Pendapatannya, biasanya pendapatannya, pekerjaannya itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah umroh ya. Akan tetapi banyak sekali cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan ke dalam hidupnya sehingga mereka bisa berangkat ke Baitullah. Ada diberangkatkan sama jamaah masjid, ada yang diberangkatkan sama keluarga, ada yang tiba-tiba dapat rezeki nomplok, ada yang ibarat kata menemani ya, menjadi teman daripada orang yang punya duit, dia disuruh ikut dan lain sebagainya. Itu lebih banyak sekali orang-orang yang mengatakan kepada kami, Ustadz, kami ini sebenarnya kalau secara ekonomi nggak mampu Ustadz untuk melaksanakan ibadah umroh. Akan tetapi kenapa ya Ustadz? Kok bisa orang seperti kami ini dipanggil ke Baitullah? Nah, kami katakan, Bunda, Ayah, hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang siapapun yang dia kehendaki. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia alim, mau dia soleh, tidak soleh, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil. Ini kalau saya ngomong kayaknya ini ya, kayak sales gitu ya, sok-sok meyakinkan. Enggak abang kakak bunda sekalian, buktinya ya itu tadi.
Saya pribadi alhamdulillah sudah beberapa kali melaksanakan ibadah umroh secara gratis. Gratis. Nah, itu pun bahkan alhamdulillah secara gratis dan juga dibayar lagi. Nah, jadi saya bisa ibadah, bisa khidmat dengan jamaah, pulang pun bisa bawa rezeki untuk keluarga. Nah, itu semua tidak bisa terlepas dari itu tadi, niat saya yang besar untuk ziarah ke Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi, keinginan saya yang besar, niat saya yang besar, amalan saya yang mungkin juga tak seberapa, mungkin itulah yang membuat saya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa diundang ke Baitullah. Jadi, abang kakak bunda sekalian yang mungkin merasa pesimis ya, oh kayaknya nggak mungkin Ustaz, atau wah kayaknya saya harus nabung puluhan tahun nih Ustaz untuk umroh dan haji. Yakinlah abang kakak bunda sekalian, laksanakanlah sunatullahnya. Kalau memang harus menabung, menabunglah. Menabunglah. Dimulai dulu, menabunglah. Kalau memang harus berusaha, berusahalah. Jangan kita merasa bahwa rezeki itu akan plok turun dari langit seperti itu. Laksanakan ikhtiarnya. Kalau memang harus bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Diniatkan, ya Allah kalau ada rezeki aku pengen nabung buat umroh. Ya Allah kalau aku ada rezeki aku pengen begini, aku pengen begitu. Dikeluarkan, sunatullahnya dikeluarkan. Nah, jangan tidak gerak sama sekali. Merasa bahwa mustahil, ya udahlah. Nanti-nanti aja nabungnya. Oh misalnya gitu. Oh nanti-nanti aja ininya. Nah, itu adalah tanda bahwa kita sebenarnya belum diundang sama Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaliknya juga begitu abang kakak bunda sekalian. Saya banyak sekali menemukan orang tua kita yang secara ekonomi sangat berkecukupan. Duitnya udah tidak berseri lagi. Nominalnya sangat-sangat banyak. Akan tetapi, tahu nggak abang kakak bunda apa kata mereka ketika kita ajak umroh? Ayo Pak, mumpung ada kesehatan, mumpung ada rezekinya, ayo kita pergi umroh. Apa kata mereka? Ah, ntar aja Ustadz, rasanya masih belum pantas. Nah, banyak tuh yang kayak gitu. Ah, ntar aja Ustadz, rasanya masih banyak dosa. Ah, ntar aja Ustadz, kayaknya begini-begini. Nah, itu sebenarnya abang kakak bunda merupakan tanda. Kan aneh ya logikanya ya. Logikanya dibalik gitu. Seharusnya kita kalau punya uang, punya dana, punya rezeki, kita keluarkanlah untuk ziarah ke Baitullah. Tapi orang-orang yang punya duit ini kadang bilangnya kayak gitu. Ah, ntar aja Ustadz, nunggu baik dulu. Ah Ustadz, ntar aja dulu dah. Saya sholatnya belum bener nih. Padahal kita datang ke sana untuk berdoa kepada Allah diberikan keistiqomahan dalam kebaikan. Kita datang ke sana diberikan rezeki oleh Allah untuk berdoa semoga bisa jadi orang yang lebih baik. Kan seperti itu logikanya. Nah, jadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk mengundang siapapun yang dikehendakinya untuk datang ke Baitullah. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia alim, mau dia soleh atau tidak soleh, itu adalah hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ya Bang kakak bunda sekalian ya. Jadi jangan berkecil hati bagi yang mungkin secara pekerjaan ataupun usaha belum memungkinkan, tapi yakinlah, timbulkanlah kerinduan kita. Timbulkanlah rasa ingin mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan itulah kelak Allah akan memandang kita dan membuat 1001 cara bagaimana caranya kita bisa sampai ke Baitullah. Seperti itu. Nah, saya akan share lagi nih sebelum kita ketemu lagi sama Ustadz Ihsan. Nah, jadi kebetulan kemarin saya 2 bulan abang kakak bunda sekalian. Dari Syakban, Ramadan sampai Lebaran saya di sana. Tanggal 7 Syawal saya baru pulang ke Indonesia itu. Sudah 7 hari Lebaran saya baru ada di Indonesia. Jadi lumayan lama. Jadi orang Arab sampai saya agak bosan gitu ya. Masya Allah sampai bosan. Abang kakak bunda bayangkan sampai bosan kita. Hari-hari kita melihat saudara-saudara kita orang-orang Arab gitu. Rasanya pengen ketemu orang Indonesia gitu. Nah, ini saya akan share-share foto-foto ya. Semoga bisa mengobati kerinduan bagi jamaah yang mungkin sudah pernah berangkat dan juga bisa semakin menimbulkan niat bagi abang kakak bunda sekalian yang mungkin belum Allah izinkan ataupun sebentar lagi diizinkan. Nah ini saya nih. Nah, ini kapan nih fotonya Ustadz? Baru aja abang kakak bunda sekalian. Ini ketika Ramadan.
Ramadan, ya, Ramadan sebelum Syawal. Ini saya ingat banget nih hari Jumat. Jadi setelah sholat Jumat saya foto gitu supaya ada kenang-kenangan aja. Nah, jadi kalau di Masjidil Haram ayah bunda sekalian ataupun di Masjid Nabawi, perempuan itu diperbolehkan untuk sholat Jumat. Nah, kan jarang-jarang tuh di Indonesia kan nggak ada kita tuh perempuan bisa sholat Jumat tuh. Nah, kalau di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi itu dipersilahkan perempuan untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Alhamdulillah, abang kakak ayah bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah muncul notifikasi di ruang Zoom kita bahwa gurunda kita Ustadz Ihsan Septiadi sudah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Insya Allah Alhamdulillah. ramai ya. Amin. Berseri-seri Sebentar. wajahnya Ustadz. Kayaknya Ini kita angin baru selesai. dan juga air wudhunya Masya Allah Tabarakallah. Alhamdulillah. Bentar, kita baru selesai sholat Oke. asar. Sebentar ini sholat mayit. Habis sholat mayit kita mulai ya. Nah, Baik. abang kakak bunda sekalian yang mau nitip doa di Nabawi, ini kita baru selesai sholat Nabawi. Nanti di kolom komentar aja Bang Ferdi ya. Yap. Oke, sebentar lagi sholat mayit. Lanjutkan. Yap. Silakan. Oke, sip. Taib, apakah kayak bunda yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini ada kesempatan emas nih. Ada kesempatan emas. Silahkan tuliskan doa-doa terbaiknya di kolom komentar. Itu Ustadz Ihsan lagi ada di Masjid Nabawi itu. Tuliskan doa-doanya di kolom komentar. Ya Allah Ustadz, tolong lunasi hutangku Ustadz. Ya Allah Ustadz, tolong lancarkan rezekiku Ustadz. Itu Ustadz lagi ada di Masjid Nabawi itu. Masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi sebanyak 1 kali, maka pahalanya lebih baik daripada sholat 1000 kali di masjid-masjid lain. Tuliskan abang kakak bunda sekalian. Nanti kita akan bacakan doa-doanya di Masjid Nabawi insya Allah. Nah, Ustadz ingin mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah Ustadz. Amin amin ya rabbal alamin. Dari ini Bu Miftah ya. Amin ya rabbal alamin. Kalau abang kakak bunda mungkin sungkan ataupun malu menyimpan mengetik doanya atau mengirimkan doanya di kolom komentar juga nggak apa-apa. Sebenarnya tidak diwajibkan. Akan tetapi alhamdulillah hari ini kapan lagi kita bisa live Zoom bersama dengan pemateri dari Masjid Nabawi. Masjidnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jarang-jarang nih ada pemateri ya Ustadz yang live dari Masjid Nabawi. Ini luar biasa nih rezekinya ayah bunda sekalian nih. Ini langsung jalur orang dalam. Mau berdoa di Masjid Nabawi langsung orang dalam yang memanjatkan doanya. Ini jarang-jarang nih. Nggak mungkin kejadian lagi nih dalam beberapa periode lagi nih. Masya Allah tabarakallah. Ustadz ingin mendapatkan kekhusyuan dalam beribadah Ustadz. Amin. Bu Miftah. Amin ya rabbal alamin. Dari Bunda Rina, ya Allah, semoga rezekiku berkah dan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fid dunya wal akhirah. Dari Bunda Leni di Banten, Tat, titip doa agar suami saya segera bebas dari hutang ratusan juta dan segera Allah undang kami ke Baitullah. Amin amin ya rabbal alamin. Hutang ini Bunda Leni, dunia yang terasa luas jadi sempit gara-gara hutang kita ini. Memang sangat-sangat urgent sekali masalah ini. Kita doakan ya bersama-sama ya Bunda Leni dari Banten dan juga abang kakak bunda yang lain yang mungkin terjerat hutang. Baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Baik itu besar ataupun kecil. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala lunaskan hutang-hutang kita. Allah lancarkan rezeki-rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, semoga saya dan satu keluarga diselamatkan dari siksa kubur dan diberikan kesempatan berkunjung ke rumahmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini Masjid Al-A'raf Mulia yang berdoa ya. Ini Masya Allah, ini jamaah kita nih yang berdoa nih. Baik. Dari Bunda Eka Setiawati. Ya Allah, lancarkanlah rezeki Eka dan suami. Amin. Jadikan anak-anak solehah dan soleh. Amin. Selalu istiqomah dalam jalani ibadah. Amin. Lunas hutang riba. Amin ya rabbal alamin. Di zaman sekarang memang susah gitu ya, abang kayak bunda sekalian ya. Jeratan riba ini sangat luar biasa. Baik, kita lanjut. Ainul M. Oh ini kayaknya laki-laki nih, Mas Ainul M. Semoga ibu saya Eni Suwarsih bisa segera sembuh dari penyakitnya yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, Amin. ya, untuk Mas Ainul. Untuk ibundanya Bunda ini semoga bisa sehat kembali, bisa kembali ke tengah-tengah keluarga, sehat walafiat,
tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Amin. Amin. Makasih Mas Ainul. Kita lanjut. Husniar Darmasraya. Ini kita doakan Ustadz, tolong didoakan anakku jadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Doa semoga hutang-hutang kami segera lunas. Amin. Pak Ustadz nitip doa, ya Allah Ustadz tolong sembuhkan anak saya Rashid yang sedang sakit. Amin. Dan mudahkanlah rezeki kami. Amin ya Rabb. Ya Allah ampunilah dosaku. Aku memohon kepadamu agar punya usaha sendiri dan bermanfaat, rumah tangga harmonis. Tabarakallah, ada 10 komentar baru. Ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak dibacakan saat ini, bukan berarti tidak akan dibacakan. Ini abang kakak bunda sudah, doa-doanya sudah kami screenshot ya. Sudah kami screenshot, tim kami sudah screenshot. Jadi akan dibacakan, pasti akan dibacakan. Ini tim-tim kami. Jangan lupa teman-teman ya, di screenshot ya doa-doa ini ya. Doa-doa ini teman-teman Al-Araf di screenshot ya. Mohon izin. Di screenshot nanti kita bacakan setelah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Apakah kakak bunda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah gurunda kita Ustadz Ihsan Septiadi sudah ready untuk menyampaikan mauidhah hasanahnya pada malam hari ini. Maka tanpa berpanjang lebar lagi, kita serahkan waktu dan tempat kepada beliau, kepada Ustadz Ihsan Septiadi. Kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Oke. Kedengaran suara saya? Ya. Oke. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Saya sampaikan sebuah salam cinta, salam kasih sayang, salam dari Masjid Nabawi di mana Rasulullah SAW berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana saja ini? Dari seluruh Indonesia ada di sini ya. Alhamdulillah. Jakarta Ustaz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi Samarinda anzalal Ustaz. Qur'an. Masya Allah, Samarinda. Dari mana lagi? Dari Bogor Ustaz. Dari Bogor Pemalang. mah. Ya Samarinda Ustaz. Jawa Tengah. Dari Gorontalo Ustaz. Saya dari Oh, Lampung Ustaz. Dari Doa Makassar Ustaz. Ustaz. Dari Bogor Ustaz. Doa ya. Gorontalo Ustaz, Itu Gorontalo. Makassar. Dari Riau Ustaz. itu kualitasnya kalau sama mantap. Oke, tolong di mute lagi admin. Doain dari Masjid Nabawi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an. Antum hidupkan lagi Ustadz. Antum hidupkan lagi. Mikrofon antum. Matikan dulu. Dah. Sudah. Ya ada suara masuk itu. Di mute semuanya. Oke. Oke. Baik. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Abang kakak, ayah bunda sekalian Allah rahmati. Senang sekali bisa menyapa antum sekalian langsung dari Masjid Nabawi. Nah, tentunya kami Ihsan Septiadi di sini tidak sendirian. Kami bersama dengan istri ya hari ini sedang berada di kota di mana Rasulullah SAW membangun sebuah peradaban. Nama peradaban itu adalah Madinah Al-Munawwarah. Tentunya kami juga mendoakan abang kakak ibu sekalian ya agar Allah izinkan suatu saat nanti bisa berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, bisa berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah untuk umroh, untuk haji. Tentunya hutang-hutangnya abang kakak ayah bunda sekalian Allah lunaskan dengan cara-cara Allah. Berapapun nominalnya ya. Hutang ribanya, hutang di bank, hutang leasing dan segala macamnya. Hutang bangun rumah, hutang pendidikan, Allah lunaskan hutang-hutangnya. Yang sakit Allah sembuhkan dengan cara-cara Allah. Yang belum punya anak Allah kasih anak. Yang sudah punya anak Allah jadikan anaknya anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah, alim, alim, adai, adai. Kemudian saya di sore hari ini baru jam 4.30 ya kalau di waktu Indonesia Mekah ya, Haramain, waktu Madinah itu jam 4.30. Saya ingin menyampaikan
tata cara berdoa. Ya, tata cara berdoa. Karena siapa sih dari kita yang nggak pengen doanya terkabul? Udah nggak? Siapa yang di sini nggak pengen doanya terkabul? Nggak ada dong. Pasti semua dari kita pengen doa itu dikabulin. Doa rezeki yang lancar, jadi hamba Allah yang kaya raya bertakwa, pengen punya uang semuanya, uang yang banyak ya, uang yang berkah, uang yang mengalir sebagaimana air zam-zam mengalir. Bener ya? Semua pengen begitu ya. Pengen punya kesempatan, bisa punya rumah sendiri tanpa hutang. Pasti banyak doa-doa kita. Maka sebelum nanti kita berdoa bersama-sama, izinkan saya, Al-Fakir, Ihsan Septiadi, pengasuh Masjid Al-Arab Mulia, sekaligus juga inisiator dari gerakan sedekah subuh, serta inisiator dari jadi hafizquran.com, menyampaikan untuk abang kakak tata cara berdoa agar doa-doa kita dikabulkan. Pengen tahu apa enggak ilmunya? Gimana sih Ustadz agar doa kita tuh dikabulin? Pengen tahu nggak? Hah? Pengen? Jawab di kolom komentar ya kalau saya tanya ya, karena yang lain di mute. Nah, abang kakak yang muda sekalian, di sini saya bawa buku. Ini bukan sembarang buku, ya. Ini adalah buku yang isinya itu semua doa-doa saya. Nah, ini ada ratusan doa di sini. Ini full dari halaman depan, ya. Tuh. Nampak, Kak? Nampak ya? Ini semua doa. Isinya dari awal ini buku doa. Kami sebut buku doa. Kumpulan semua doa-doa harapan, ya semuanya ada di sini lengkap. Misal doanya apa nih? Nah, satunya ya. Misal, ya Allah pengen punya masjid Al-Arab Mulia, nanti selesai setelah pelunasan lahannya tahun ini, pembangunannya tahun 2025 dan selesai bisa dipakai tahun 2026 bila afiah. Kemudian apa lagi? Ya Allah, izinkan hamba 1.000 santri jadi hafiz Quran dan TPA Al-A'raf. Ya Allah, 1.000 apa pasien datang ke Gereja Sehat Al-A'raf Mulia, 1.000 orang daftar badal umroh. Kemudian banyak doa-doa semua di buku ini. Ya kita catat, kita bawa, bukan cuma kita catat, tapi kita bawa doa-doa di buku ini untuk kita bacakan. Nah, termasuk nanti doa-doa antum, tadi betul kata Bang Ferdi, tolong tim dari Al-Araf Mulia, di screenshot semua doa-doa yang ada di mana, di dalam kolom komentar. Siapa di sini ada Bang Nandi ya, kalau tak salah, atau ada siapapun, tolong di screenshot doa-doanya, nanti kirimkan ke saya, kami hari Jumat insya Allah berangkat ke Mekah untuk umroh perdana. Nah, sampai tanggal 1 Agustus di sana. Ada waktu yang sangat panjang untuk mendoakan, membacakan doa Bang Kakak Ibu dan sekalian. Bukan cuma di Nabawi, ya, tapi kita akan bawa langsung ke pusat. Ya. Kita akan bawa langsung insya Allah di putaran tawaf. Kita bawa langsung insya Allah di putaran sa'i. Kita bawa langsung insya Allah di depan multazam, salah satu tempat paling makbul untuk berdoa. Pengen kayak gitu kita doain? Maka kita akan bahas dulu bagaimana sih Ustadz tata cara berdoa agar doa itu Allah kabulkan dengan mudah, Allah kabulkan dengan cepat, Allah datangkan hal-hal besar dalam hidup kita. Ya Allah, pengen lunas hutang. Saya dulu juga punya hutang. Berapa hutangnya Ustadz Ihsan? Kami pernah hutang di tahun 2013 sebanyak 50 juta. Untuk seorang anak pada usia itu, saya 23 tahun, hutang 50 juta adalah hutang yang besar. Nah, saya akan sharing sedikit. Gimana sampai level hari ini, Allah izinkan kami ya bebas hutang, bahkan hari ini bisa bolak-balik ke Baitullah. Dan ini semua adalah the power of doa. Ini semua adalah doa-doa yang terijabah. Maka izinkan kami pada hari ini menyampaikan kepada antum, bagaimana sih cara-cara agar doa itu terkabul. Pengen ya? Pertama, abang kakak bunda sekalian, kalau antum pengen doa itu terkabul, sebagaimana yang tadi saya sudah perlihatkan kepada abang kakak bunda sekalian, doa itu bukan cuma dipanjatkan, tapi doa itu abang kakak tuliskan di buku. Dan percayalah, segala apa yang antum tuliskan di buku ini,
nanti entah bagaimana caranya, tentunya cara Allah, entah kapan waktunya, tentunya waktu terbaik Allah yang menentukan, akan Allah kabulkan. Dan kami sudah pernah melakukan ini dari sejak tahun 2015 kalau tak salah. Saya pernah nulis buku doa, kita tulis gitu, doa-doa ke dalam buku. Dan sekarang tuh satu persatu doa-doa itu terkabul. Akhirnya saya ketagihan. Saya bikin lagi bukunya, buku doa. Nah, saya pengen habis ini abang kakak yang muda sekalian beli satu buku kecil aja. Ini buku notebook ya, kecil. Kenapa kecil? Agar gampang saya bawa kemana-mana. Saya di pesawat saya bawa, saya simpan dalam mobil, saya simpan dalam tas kecil saya, tas lempang ya. Agar apa? Ketika saya punya kebutuhan sesuatu gitu ya, saya lagi butuh misalnya apa? Ya Allah, saya pengen haji. Saya tulis, mumpung lagi ingat nih kayak gini ya. Nih, langsung saya praktekin. Lagi pengen haji atau lagi butuh haji ya Allah. Saya tulis nih, ya Allah, izinkan hamba. Saya biasa menulisnya begitu ya. Izinkan hamba untuk berangkat haji bersama istri, keluarga, tim Masjid Al-A'raf Mulia, dan orang-orang yang membersamai hamba sampai saat ini. Oke. Ya Allah, izinkan hamba untuk berangkat haji bersama istri, keluarga, teman, tim Masjid Al-A'raf, dan orang-orang yang membersamai hamba, termasuk abang kakak di sini, sampai saat ini, dan bil afiyah. Di ujung terakhirnya tulisnya bil afiyah. Dengan selamat, dengan afiyah. Terakhir, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Tulis saja senyamannya abang kakak yang muda sekalian. Biasanya saya begitu, ya. Nah, jadi kalau saya ada doa tuh langsung tak catat di sini. Dan saya selalu percaya doa-doa yang tercatat adalah doa-doa yang selalu dipanjatkan. Tolong ditulis quote of the day ya. Doa-doa yang kita catat sama dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan. Karena doa yang dicatat ini nggak akan hilang. Kecuali kalau kita tipek gitu loh. Dia nggak akan hilang. Selalu ada. Bahkan di saat lisan kita sudah tidak lagi mengucapkannya, yang di buku ini masih akan terus bekerja. Antum kebayang nggak kalau doa antum dipanjatkan selama setahun, dipanjatkan terus-menerus selama 30 hari, 24 jam nonstop, 30 hari. Nggak mungkin rasa-rasa doa itu nggak cepat terkabul. Maka doa-doa yang dicatat adalah doa-doa yang selalu terpanjatkan. Maka catat doanya abang kakak ibu sekalian. Dan saya sudah mengamalkan ini sejak lama. Gitu loh. Dulu saya punya mimpi bangun masjid. Hari ini Allah izinkan walaupun masjidnya belum terbangun, tapi tim masjidnya sudah ada. Tetapi lahan yang sedang akan kita bebas untuk pembangunan masjid sudah ada. Sudah nampak depan mata. Dan biasanya, catat lagi ini, hal-hal yang besar itu terjadi kurang lebih 5 tahun sekali. Berapa? 5 tahun sekali. Saya selalu mengalami kejadian-kejadian besar itu per 5 tahun dari skala usia saya. Misal, dari tahun usia saya 20 berapa? 28, 27 sampai usia 32. Itu saya membangun bersama Kiai Adi Pertama Laris itu Kiai N bangun Masjid Ismu Yahya. Keliling Indonesia, menerbitkan ribuan eksemplar buku, menjadi inspirator bagi lahirnya 165 rumah Quran. Nah, itu ada hal-hal besar dalam 5 tahun dalam hidup kami. Lalu 5 tahun kemudian, di usia 33, kami Allah izinkan membangun tim Masjid Al-A'raf Mulia, bertemu dengan abang kakak yang muda sekalian, umroh hampir setiap bulan, ya, bertemu dengan ribuan orang baru. Itu adalah hal-hal besar per 5 tahun. Dan antum ingat, semua hal-hal besar itu mustahil kita dapatkan tanpa doa. Dan doa yang paling cepat insya Allah doa yang dicatat.
Ini buku doa saya. Sengaja saya bawa, pengen tunjukin ke abang kakak yang boleh sekalian, agar abang kakak bisa menerapkan ilmu ini. Selesai dari kajian ini, beli buku, dan mulai rutin mencatat. Dan jangan menunggu sampai menagih-nagih. Kapan ya Allah terkabulnya? Nggak usah. Catat, lupakan. Catat, lupakan. Udah, nanti gimana caranya biar Allah yang akan mengabulkannya. Tapi antum harus punya keyakinan. Keyakinan adalah di surah ke-40 ayat ke-60. Coba buka dulu. Ayo, abang kakak ayah bunda sekalian. Silakan buka surah ke-40 ayat ke-60. Ini adalah kaidah paling utama. Kalau antum pengen doa-doa antum dikabulkan sama Allah. Ini kaidah paling utama. Surah ke-40 ayat 60. Buka. Tolong bacakan saya. Artinya bunda. Ya, tadi apa? Catat. Yang kedua, ada kaidahnya. Keyakinannya harus ada seperti di surah ke-40 ayat 60. Silakan. Yang bunyi kayak gini. Kan belum Apa? itunya. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk ke neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Nah, abang kakak bunda sekalian, Allah bilang begini, berdoalah kepadaku, memintalah kepadaku, kata Allah. Kalau kalian tidak meminta kepadaku, maka aku kasih kesengsaraan. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat, masuk nerakanya Allah. Neraka di dunia adalah bentuk kesengsaraan. Maka antum jangan pernah lepas dari berdoa. Sesungguhnya, lihat itu surat Ghafir. Apa arti Ghafir? Apa arti Ghafir? Allah Maha Pengampun. Ya, sifat Allah yang Maha mengampuni, Ghafir. Artinya begini, kalau antum mau berdoa, antum istighfar dulu. Banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak sholat taubat, banyak-banyak apa? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa Nabi Yunus ya. Nanti doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Muhammad, istighfar Nabi Muhammad SAW, ya astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Antum baca terus menerus seperti itu. Gimana dalilnya? Buka, coba teman-teman buka surah Nuh ayatnya ke-11, ayat 10, ayat 10. Surah Nuh itu surah 71 kalau tak salah. Ayatnya ayat ke-10. Coba buka. Ini adalah rangkaian tata cara berdoa agar doa antum dikabulkan sama Allah. Saya kasih tahu dulu caranya. Gampang. Untuk saya bacakan doa antum itu gampang. Tapi kalau antum tidak tahu tata cara berdoa, maka khawatir nanti doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah. Ayat 11-nya langsung lanjutkan. Ayat 10, ayat 11, ayat 12. Coba. Waktu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lihat kalimatnya. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan ya kepada Tuhanmu. Gimana cara kita minta ampun sama Allah SWT? Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita sholat taubat 2 rakaat. Jangan tidur sebelum sholat taubat ya. Antum sebelum tidur tuh biasa kan sholat taubat, minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya sholat taubat ya Allah. Allahu Akbar. Dah. Surah 71 ayat ke-10 sampai 12. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka minta ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Tuhanmu itu Maha mengampuni. Kalau sudah Allah ampuni, dapat apa kita? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Niscaya Allah akan mengirimkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Hujan yang lebat itu, kalau pakai bahasa tadaburnya kita, gini. Antum lagi butuh duit, tiba-tiba duit itu datang. Antum lagi butuh lagi butuh pertolongan, tiba-tiba pertolongan itu datang. Jadi yang tadinya kering, tiba-tiba basah. Ya, entah basah dengan siraman rahmat dari Allah SWT atau basah dengan air mata yang mengalir melihat betapa
Allah mendatangkan pertolongan yang sangat cepat. Allah menjawab doa-doa yang sangat cepat dari lisan, dari tubuh yang selalu bertobat kepada Allah SWT. Ada yang bertanya, Ustadz, gimana kalau kami udah tobat, maksiat lagi? Tobat, maksiat lagi. Apakah kami termasuk ahlul maksiat? Saya jawab, bukan. Kalau antum maksiat, tobat, maksiat, salah, tobat lagi, salah lagi, tobat lagi. Itu namanya antum adalah ahlul taubah, bukan ahlul maksiat. Antum itu pecinta tobat. Nanti walaupun setan akan ngomong begini, kata setan, kamu mah percuma, nanti juga maksiat lagi. Itu setan yang ngomong. Tapi nanti seakan-akan kita pengen ngomong begini. Kita kepada Allah ngomong, ya Allah, jadikan hamba ahlul taubah. Kenapa? Karena setiap malam tak pernah lepas dari pertobatan-pertobatannya hamba. Nah, orang-orang bertobat dapat apa? Orang-orang beristighfar dapat apa? Lihat ayat 12-nya tadi. Wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum anhara. Ya, dia memperbanyak hartamu, anak-anakmu. Wa yumdidukum bi amwal, diperbanyak hartamu agar kamu bisa bayar hutang, diperbanyak hartamu agar engkau bisa bangun rumah tanpa riba, diperbanyak hartamu agar kamu bisa berangkat umroh, bisa memberangkatkan orang lain ke Baitullah, diperbanyak hartamu agar kau terhindar dari segala kemaksiatan dalam hal-hal keuangan. Jadi kemudian bukan cuma harta, tapi anak-anakmu juga diperbanyak. Anak-anak apa saja yang diperbanyak? Anak perusahaan diperbanyak sama Allah, diajarkan ilmu-ilmunya oleh Allah SWT. Sehingga antum punya kebun-kebun yang menghasilkan kehidupan untuk antum. Kebun-kebun yang memberikan antum ketenangan. Sebagaimana kalau kita masuk ke hutan, tenang, sejuk, dingin. Kemudian akan ada aliran sungai. Ya, kita berharap aliran rezeki itu sebagaimana aliran sungai yang tak pernah berhenti. Sebagaimana air Zam-Zam yang tak pernah berhenti. Kebayang maksud saya? Bahwa abang kakak pertama tadi catat doanya bukan cuma pakai lisan, karena antum bisa lupa kalau pakai lisan. Catat. Yang kedua tadi apa yang kedua? Keyakinan. Allah bilang minta kepadaku. Minta itu apa saja, minta itu entah pakai cara apapun, minta saja sama Allah. Ya Allah, tolong ya Allah. Bahkan saya tuh kadang dalam kondisi tidak tahu mau minta apa lagi, saya bilang gini sama Allah, ya Allah, panggil saya ke Baitullah dengan caramu. Ya Allah, saya butuh 500 juta. Minta uang 500 juta ya Allah dengan caramu. Ya Allah, saya butuh 1 miliar untuk bangun masjid. Ya Allah, minta dengan caramu. Kabulkan dengan caramu. Karena aku tidak tahu ya Allah caraku seperti apa. Yang pasti caramu pasti yang terbaik ya Allah. Gitu. Paham ya? Nah, yang ketiga, agar doa ini makin melangit, makin cepat, antum jadilah ahlu taubah. Minta ampun sama Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, seperti itu. Yang terakhir, yang keempat. Setelah keempat kajian, baru kita bacakan doa-doanya ya. Nanti kita, atau kalau saya tidak bisa bacakan semua doa antum saat ini karena terbatasnya waktu, maka saya akan bacakan nanti depan Ka'bah. Nanti kita akan doa bersama. Yang keempat, abang kata sekalian, adalah perkuat terijabahnya doa-doa kita dengan sedekah. Setelah antum menjadi ahlu taubah, maka yang keempat, titiplah menjadi ahlu sodaqah. Kenapa ahlu sodaqah? Saya mau cerita sama antum. Dan nanti termasuk ya, sedekah yang terbaik. Dalam kisah ini mengandung doa yang dikabulkan dengan sedekah. Lalu sedekah ini adalah sedekah, salah satu sedekah yang terbaik. Oke. Saya mau cerita sahabat saya. Namanya Bang Abduh. Kita kenal dengan Bang Abduh Al-Afghani. Ini kisah nyata. Ini bukan fiksi. Dia cerita langsung kepada saya. Saya bertanya, Bang Abduh ini punya perumahan, kontraktor, punya tanah kafling, banyak tanah kaflingnya. Dia seorang pengusaha. Sekarang lagi bangun namanya Limbung Kopi Tiam. Rame usahanya. Ada car wash-nya juga, rame sekali. Ya. Bahkan sekarang lagi bangun pondok pesantren, Bang Abduh ini. Masih muda, usianya 30 tahunan. Suatu ketika, saya bertanya sama Bang Abduh. Abduh, saya bilang, dengarkan ini baik-baik, Abang Kakak.
Dan tolong ceritakan kalau ada kebaikan di dalam kisah ini. Ini adalah salah satu amalan yang mendatangkan pertolongan Allah sangat cepat. Menjawab doa-doa antum sangat cepat. Ya. Jadi saya tanya, Bang Abdul, apa kisahnya sampai antum bisa sesukses seperti hari ini? Antum punya perumahan jadi kontraktor dan banyak pembelinya. Antum punya tanah kafling dan banyak pembelinya. Antum punya berbagai macam usaha dan laris-laris usahanya. Apa yang membuat Bang Abdul sampai level pada hari ini? Dengarkan ini dan kisahkan ini kepada anak-anak antum. Dia bilang begini, Ustadz Ihsan, di tahun awal-awal saya merintis usaha, saya waktu adalah freelance tanah kafling. Jadi makelarnya tanah kafling. Lalu, kata dia, sudah usaha selama 3 bulan. Tidak ada satupun yang terjual. Antum bayangin, ada orang makelar tanah kafling, jualan tanah kafling, marketer tanah kafling, 3 bulan, nggak ada penjualan sama sekali. Padahal kalaupun terjual, ya paling komisi satu tanah kafling 1 juta rupiah gitu ya. Ini tidak ada sama sekali. Kosong melompong selama 3 bulan tidak ada penjualan. Di last minute, hari-hari terakhir, dia memutuskan akan menyerah. Dia bilang, ya Allah, kalau hari ini masih juga tidak terjual tanah kafling hamba, maka mungkin bukan di sini jalan rezeki hamba, kata Bang Abdul. Mungkin bukan di sini, maka saya akan berhenti dari jualan tanah kafling. Akhirnya dalam posisi keputusasaannya Bang Abdul, beliau pulang pakai motor dan dalam perjalanan pulang, di seberang jalan, beliau melihat ada orang yang bisa disebut ya kurang waras gitu ya. Lagi ngedorong, ini orangnya kurang waras, lagi ngedorong sepeda dengan sampah-sampah bergelantungan di sepedanya, kata Bang Abdul. Tapi entah kenapa, tiba-tiba Allah ilhamkan di hatinya Bang Abdul untuk ngasih orang itu yang kurang waras tadi, untuk ngasih makan. Karena Bang Abdul ngelihat ini orang sepertinya kasihan, belum makan gitu loh. Kurus badannya. Ya dengan gaya acak-acakannya lah ya. Akhirnya dia mutar. Dia mutar. Begitu dia mutar, dia cari apa nasi padang yang 10 ribuan. Dia beli nasi padang 10 ribuan, 1 bungkus. Kemudian dia kejar si bapak-bapak yang ngedorong sepeda tadi. Akhirnya begitu ketemu, dikasihkannya 1 bungkus nasi tadi kepada Bang Abdul, ngasih kepada orang yang kurang waras itu. Dan antum tahu apa yang terjadi? Detik itu juga. Ya nggak langsung, tapi sangat dekat ya. Dari sejak Bang Abdul memberikan nasi, kemudian dia jalan pulang ke rumah. Dalam perjalanannya ada orang nge-WhatsApp Bang Abdul. Dia bilang begini, Bang Abdul, insya Allah kan deal closing atau membeli 3 kafling tanah Bang Abdul. Allahu Akbar. Antum bayangin, 10 ribunya Bang Abdul, nasi gitu ya, dan minuman. Ya waktu itu kan masih murah ya. Ada paket 10 ribu nasi dan minuman gitu. Atau mungkin nasinya 10 ribu, minumannya beda lagi. Saya kurang paham, tapi itu ada nasi, ada minuman. Dia bilang kurang lebih 10 ribuan gitu ya. Nah, itu Allah balas dengan 3 kafling. 3 bulan nggak closing, sekali closing 3 kafling. Wasilah apa? Ngasih makan. Bahkan ke orang yang kurang waras. Itu yang membuat saya seneng banget ngajakin abang kakak setiap saya ke Baitullah. Untuk apa? Yuk infak nasi bok haramain. Nah, kalau di saat itu Bang Abdul itu 10 ribu, kalau di sini nasi bok haramain itu 100 ribu. Kenapa? Bisa jadi wasilah 1 bok infak haramain antum, nasi bok haramain antum yang akan kita bagikan ke jamaah umroh, itu menjadi wasilah perubahan hidup antum yang jauh lebih drastis, lebih dahsyat ke arah yang lebih baik. Dan doa-doa antum Allah ijabah dengan cara-cara Allah. Apapun doanya. Pengen lunas hutang. Entah gimana caranya, setelah antum sedekah kita doakan semoga nanti Allah datangkan banyak kebaikan dalam hidup antum. Usahanya lancar. Jadi bisa bayar hutang. Kemudian yang pengen punya jodoh, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen
Apalagi naik jabatan karir segala macamnya. Nah, saya mau ngajak, mau nggak abang kakak? Pada hari ini lagi di Masjid Nabawi, saya ajak antum untuk kita closing malam hari ini dengan sedekah nasi bok haromain. Mau nggak kira-kira? Tadi kan tulis doanya, catat. Kemudian kedua, dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita. Harus punya keyakinan. Yang ketiga, antum tadi dengan istighfar, jadi ahlut taubah. Yang kelima, tutup dengan nasi bok haromain. Nah, ya. Kenapa dengan nasi bok haromain? Lah, Bang Abdul aja sedekahnya tadi di Indonesia Allah balas saat itu juga, dan itu true story. Orangnya masih hidup. Ada orangnya. Nah, sekarang mau nggak antum aneh ajak untuk sedekah nasi bok haromain? Kalau mau, tolong Bang Admin, uh, TF-nya kemana tuh? Kemana Bang Admin? Tuh, tuh langsung tuh. Antum langsung klik aja nomor WhatsApp-nya ya. Untuk transfer, klik nomor WhatsApp-nya atau screenshot ini. Sekarang juga, uh, antum boleh sekarang juga screenshot atau save itu, atau klik admin. Ayo, ada waktu 5 menit lagi untuk antum langsung sedekah. Satu boxnya 99.000 atau dibulatkan 100.000 boleh ke Masjid Al-Arab Mulia. Nanti kami akan bawa nasi box itu ke Masjidil Haram. Ya, kita akan berapa Pak Ustadz satunya 99.000. Saran saya antum boleh ambil 3, boleh ambil 5, boleh ambil 10 gitu ya. Kenapa? Nanti namanya pakai nama anak antum, pakai nama usaha antum. Sedekah untuk usaha lancar boleh nggak? Boleh. Sedekah untuk anak-anak antum, misalnya antum punya 5 anak, 5 anak, 5 bungkus nasi, satu anak satu bungkus pakai nama beliau. Saya Muhammad Gani Al-Fawas, Muhammad Gemilang, Medina, Ibrahim, kemudian Meka, 5 nama, gitu loh. Supaya doanya apa? Jadikan anak ini anak yang penghafal Quran, anak yang soleh ya Allah. Gitu abang kakak yang mulia sekalian. Ya, dan itu makbul. Nanti bahkan sedekah nasi, sedekah minuman itu salah satu sedekah yang terbaik. Pokoknya sedekah bahan pokok, bahan makan itu salah satu sedekah terbaik yang semoga dengan sedekah terbaik ini menjadikan hidup kita lebih baik lagi dari hari kemarin. Cara transfer gimana? Nah, ya Bunda Neliza, makasih banyak ya. Kita akan sampaikan di Masjidil Haram. Gimana cara transfernya? Bunda langsung ke 1704 kali 7711 atau Bunda klik WhatsApp-nya. Itu ada admin Wiwit. Coba sekarang WhatsApp dulu. Nah, oke. Siapa lagi yang mau? Ayo, siapa lagi yang mau tutup hari ini dengan sedekah nasi box di Haromain? Nanti akan kita buatkan videonya. Ada yang mau ngambil 10? 10 box nasi Haromain. Ada yang mau? Siapa yang mau di sini? 7 box? Ada? Atau 5 box? Tadi kami ada jamaah umroh langsung 10 box. Dia untuk semua keluarganya. Nah, ada yang mau di sini 10 box? Atau Ustadz, semampu saya. Nanti saya sedekahnya 25, 30, 50. Nanti gabung-gabungin saja Ustadz. Ada yang kayak gitu juga. Ahlan wa sahlan. Setelah itu, antum nanti akan kita bacakan semua doa. Tadi doanya sudah di screenshot oleh tim kami. Mom Zidan, mau berapa bungkus Mom Zidan rencananya? Mau berapa box nasi untuk Haromain rencananya? Tadi kata admin kita dari Masjid Al-Arab Mulia, semua doa untuk sudah kita screenshot dan nanti akan dikirimkan ke kami lewat WhatsApp dan kami akan bacakan doa-doanya di Masjidil Haram. Semua doa. Dan saya cuma minta antum memperkuat doa itu, doa yang sudah kami bacakan di Masjidil Haram, antum perkuat dengan sedekah nasi bok di Haromain. Mungkin antum belum hadir di sini, tapi nasi bok antum sudah hadir di Masjidil Haram. Dan semoga dengan hadir nasi bok antum di Masjidil Haram, doa itu Allah ijabah. Kemudian kedua, antum pun dihadirkan juga di Masjidil Haram. Tadi ada video saya, boleh ditayangin dulu videonya. Mantap, Mom Zidan. Bang Yasi pun satu box. Oke. Boleh ditayangkan video saya dulu yang
tadi Kak Iwit atau Bang Ferdi, video saya sama video Kak Gelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Edisi Madinah. Siapa yang rindu untuk berkunjung, berziarah ke makamnya Rasulullah, berkunjung kepada Haramain, maka kami mengajak bentuk dari ikhtiar kerinduan kita. Setidaknya adalah saya mengajak abang kakak bunda sekalian untuk mensupport satu program yang namanya program Jumat Berkah, yaitu apa? Berbagi nasi edisi spesial Kota Madinah Al Munawwarah. Kita akan bagikan nasi box, kita akan bagikan air minumnya, kita akan bagikan bahkan kurmanya untuk orang-orang yang ada di sini, yang mana semua adalah tamu-tamu Rasulullah. Semoga dengan kita mensupport hidangan, makanan, minuman untuk tamu-tamu Rasulullah SAW, kita Allah izinkan berkunjung ke makamnya Rasulullah SAW yang ada di sana. Barakallahu fikum. Oke. Nah, tapi oke. Oke. Gas Bunda, yang mau ayo gas. Mumpung nge-lag ya. Kita berbagi hidangan untuk para jamaah umroh di Masjid Nabawi ini, karena di masjid ini ada 1000 kebaikan untuk siapapun yang melakukan sholat di dalamnya. Jadi dengan kita mensupport hidangan, makanan dan nasi dan air minum nanti akan menjadi energi untuk mereka beribadah, maka kita pun akan mendapatkan pahala yang sama. Untuk ayah bunda bang kakak yang ingin mendapatkan pahala kebaikan yang sama tanpa harus mengeluarkan dana yang sama, yuk ikut support infak berbagi hidangan untuk jamaah umroh di Masjid Nabawi. Nah, Taib abang kakak, tadi akadnya itu dua ya. Haramain itu berarti kota Madinah atau kota Nabawi. Kota Madinah atau kota Makkatul Mukarramah. Jadi akadnya bisa saja nanti saya apa distribusikan di Madinah atau nanti saya distribusikan di Makkah. Oke, halal ya. Nah, silakan sekarang kita berdoa. Ya, siap untuk kita berdoa? Kita doa sama-sama ya. Yang 1 box, yang 2 box, yang 10 box, ahlan wa sahlan. Jazakumullah ya. Yang belum siap uangnya, nggak apa-apa. Yang penting siapkan doa-doa terbaiknya. Oke? Oke. 50 miliar dengan cara terbaik dari Allah untuk ibadah haji. Amin. Allahumma amin. Bunda Eti ya. Oke. Saya izin abang kakak untuk memimpin doa langsung dari Masjid Nabawi. Ya. Sebelum saya mimpin doa, bayangkan dulu antum ada di sini ya. Saya kasih lihat gambaran Masjid Nabawi. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan antum berdoa ya Allah. Dari sekian banyak orang nih, izinkanlah juga hamba ya Allah agar bisa sholat di sini, menikmati dinginnya Masjid Nabawinya ini, bisa berziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu banyak para murid-murid ya di sana itu yang pada pakai sorban itu sekolah, murid-murid yang lagi sekolah atau kuliahan tuh, mereka lagi halakoh di sini. Nah, Masjid Nabawi ini bukan cuma sekedar masjid, tapi adalah sekolah bagi para ulama di sini. Itu mahasiswa-mahasiswa semua tuh di situ tuh. Ada banyak anak-anak kecil, nampak nggak anak-anak kecilnya? Tuh anak-anak kecil lah yang sedang hafalan Quran 30 juz di situ juga. Ini para syuyukh-syuyukh, biasanya mahasiswa di sini. Nah, begitu abang kakak ya. Ini gambaran Masjid Nabawi. Dan tentunya kami berdoa agar antum semua dipanggil ke Masjid Nabawi, ke Makkah Mukarramah dengan bersama keluarga antum. Amin. Allahumma amin. Sekarang kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin
hamdan Amin. syakirin, hamdan Amin. yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Amin. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Amin ya Radina Allah. billahi rabba wa bil islami Amin. dina wa bi Amin. Muhammadin nabi wa rasulah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya La Allah. ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh Amin zalimin. ya Allah. Nastaghfiruka ya Rabbi wa natubu ilaik. Nastaghfiruka ya Rabbi wa natubu ilaik. Nastaghfiruka ya Rabbana wa natubu ilaik. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat Amin ya al Allah. ahya'i minhum wal amwat. Ya Amin. Allah, banyak yang hadir di depan hadapan hamba yang sedang merindukan Baitullah. Izinkan kakinya, izinkan tangannya, izinkan matanya untuk melihat Ka'bah Al-Mukarramah, izinkan tangannya, kakinya untuk berkunjung ke makam Rasulullah SAW. Izinkan kami semua ya Allah untuk berangkat ke Baitullah, dan jangan kau panggil kami ya Allah ke rahmatullah sebelum kau panggil kami ke Baitullahmu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Tentunya dengan cara-caramu ya Allah, panggil kami ke Baitullah ya Allah dengan cara-caramu ya Allah, panggil kami ke Baitullah untuk tawaf, untuk sa'i dengan cara-caramu ya Allah, panggil kami ke Baitullah ya Allah untuk mengunjungi makam Rasulmu yang diagungkan, yang dimuliakan ya Allah. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam rasulukal mukarram fi hadzal am wa fi kulli am bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, di antara kami ada yang sedang kesulitan ya Allah. Amin ya Allah. Angkat kesulitannya ya Allah. Amin ya Allah. Jauhkan dia dari kesulitan ya Allah. Jauhkan dia dari kesusahan, dari kegundahan. Obati hatinya ya Allah. Ada yang sedang kesusahan dalam hutangnya ya Allah. Maka angkat hutangnya. Lunaskan hutang-hutangnya ya Allah. Berat hidupnya ya Allah. Setiap bulan ditagih, didatangin orang, diteror, diintimidasi oleh debt collector ya Allah. Hamba tahu rasanya seperti apa, karena hamba pun pernah mengalaminya ya Allah. Dan hamba pengen banget ya Allah, semua yang hadir di Zoom ini yang kalau punya hutang atau ada keluarga sedang berhutang, angkat hutang-hutangnya dengan caramu ya Allah. Mereka semua orang yang baik ya Allah. Mereka orang yang soleh ya Allah. Mereka yang orang yang soleha ya Allah. Mereka hambamu yang sedang belajar ya Allah. Jadikan mereka ya Allah lepas dari kesusahan kesusahan hidupnya ya Allah. Kalau ada kesempitan dalam hidupnya, lapangkan ya Allah. Berikan rezeki yang halal ya Allah. Berikan rezeki yang halal untuk mereka ya Allah. Rezeki yang halal, rezeki yang banyak ya Allah. Allah, hari ini mereka menangis karena sedang kesusahan ya Allah. Besok izinkan mereka menangis melihat semua doa-doanya dikabulkan olehmu ya Allah. Mereka menangis bahagia ketika melihat hutangnya sudah lunas ya Allah. Ya Allah, jadikan juga keluarganya keluarga yang kaya raya lagi bertakwa ya Allah. Mereka orang yang soleh. Kalau engkau jadikan mereka orang yang kaya ya Allah, pasti kekayaan itu dipakai untuk berangkat ke Baitullah. Pasti kekayaan itu dipakai untuk jadi banyak yang sedekah ya Allah. Tadi engkau lihat ya Allah di kolom komentar, mereka ada yang pengen sedekah tapi tak punya duit ya Allah. Maka kasih mereka duit yang banyak agar banyak juga sedekahnya ya Allah. Agar banyak juga cara mereka bisa menolong agamamu ini ya Allah, dengan harta mereka, dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jika ada yang sakit, angkat sakitnya ya Allah. Sembuhkan sakitnya ya Allah dengan cara-caramu ya Allah. Jadikan mereka orang yang semakin sehat, semakin taat, semakin kuat, dan semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, jika seandainya hidup mereka merindukan anak cucu yang soleh-soleha, hadirkan anak cucu yang soleh-soleha di dalam hidup mereka ya Allah. Jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, antil jannah. Jadikan pasangan mereka pasangan yang menyayangi mereka ya Allah. Jika mereka adalah seorang istri, berikan suami yang soleh
soleh, suami yang menyayangi, suami yang kaya, suami yang membawa mereka ke surgamu ya Allah. Jika mereka seorang istri, jadikan istri adalah yang taat, istri yang juga berdaya, istri juga yang mensupport doa-doanya yang dikabulkan olehmu semuanya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Abang kakak silakan berdoa masing-masing dengan sesuai kebutuhannya abang kakak. Kami aminkan dari sini. Amin ya Ya. Allah Ya Allah ya Tuhan. Rahman ya Biar Rahim. kami hamba sedang sakit Bebaskanlah tadi Allah hamba-Mu cuma di ya kesembuhan ya Raza. Allah. Amin. Biarlah Bebaskanlah ya Allah hamba-Mu ya Raza. anak hamba yang Bebaskanlah hamba sampai dari riba. jodohnya nih dari Agustiani binti Bebaskanlah hamba dari Ahmad riba Rufi ya ya Allah. Allah dapat jodoh Berikanlah hamba duit cepat 50 ya miliar Allah. untuk melunasi hutang-hutang hamba. Jangan harapan hamba yang sudah Ibadah hamba ya haji dengan Allah. adik hamba. Untuk membahagiakan Mohon anakku kepadamu dunia ya akhirat Rabb. ya Allah. Berikanlah jalan yang terbaik darimu. Beri kesehatan hamba ya Allah. Kesehatan hamba. Kesehatan Jalan yang fisik terbaik hamba ya darimu. Allah. Ya Allah, Anak-anak dari anak Masjid ya Nabawi ya Allah. Allah, kami berdoa dan saling mendoakan ya Allah. Amin ya Istajib Allah. doa anak, kabulkan doa-doa kami ya Allah semuanya. Amin ya Engkau Allah. adalah Maha Kuasa ya Allah. Ya Mudah Allah. bagimu untuk mengabulkan semua doa kami yang terucap ataupun yang tidak terucap, yang Amin ya terdengar Allah. ataupun yang tidak terdengar, yang Amin. tersirat ataupun yang tersurat. Mudah bagimu ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma qini bi halalika an haramika wa qini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Insyaallah berkah, kaya raya, bertakwa, lunas hutang, sehat, diberikan kemudahan dalam segala urusan dan dipanggil ke Baitullah semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Pak Ustaz. Doakan terus ya Pak Ustaz. Sama-sama Bunda. Semoga Ustaz Insyaallah. dan Mirza dan tim selalu sehat walafiat. Amin. Kalaulah hari ini antum menangis karena kesedihan, saya yakin akan ada saatnya antum menangis karena kebahagiaan. Insyaallah ya Bunda Eti, Bunda Cici, insyaallah dan semuanya ya. Air mata itu jadi saksi. Lagi sakit, mohon doanya Pak Ustaz. Iya Bunda lagi sakit ya. Sakit apa Bunda? Stroke itu Pak Ustaz, Parkinson. Sudah hampir 4 tahun ini Pak Ustaz. Mohon doa Ustaz. Insya Allah. Suami Bunda saya Pak Ustaz. udah 4 tahun ya? Iya, masuk 4 tahun Pak Ustaz. Ya Allah. Siap. Bang Ferdi, tolong nanti bikin kumpulan doa-doa dari Al-Quran, doa lunas, doa apa? Doa Nabi Musa, doa lunas hutang, doa kesembuhan tuh, tolong dikumpulkan, nanti di-share ke semua grup WhatsApp kita. Semoga itu doa-doa yang nanti bisa diamalkan setiap hari Bang Ferdi. Paham ya Bang Ferdi ya? Bisa ya, bantu. Anak saya Pak Ustadz satu lagi, udah usianya sudah lanjut Pak Ustadz. Belum dapat pendamping hidupnya Pak Ustadz, mohon doanya juga Pak Ustadz. Reni Agustiani binti Ahmad Rusdi Pak Ustadz.
mendapat Amin. jodoh Banget ya. ya, Kak. Mohon bantuan Insya Allah doa Ustaz di tanah suci. jodoh yang baik, datang di Makasih, waktu yang amin. tepat, ya. Amin ya Nggak Allah. apa-apa. Ganteng yang penting soleh, kaya raya, insya Allah. Amin. Ya, amin ya. Amin, Pak Ustaz. Ya, Makasih. sehat-sehat semuanya, Bunda Farida, Bunda Fauza, semuanya sehat. Dan tadi kabarnya semua doa-doa antum sudah dicatat oleh admin kita, dan maka insya Allah nanti dibacakan di depan Ka'bah. Untuk nasi boxnya masih terbuka sampai Jumat ini, dan saya lihat dulu kondisinya apakah saya memungkinkan untuk saya bagikan di Madinah atau di Mekah. Tapi kalau antum tanya mana yang lebih baik Ustadz dibagikan, lebih baik ya di mana? Di Mekah lebih baik. Dan sepertinya kalau kemungkinan besarnya kita bawa ke Mekah, insya Allah ya. Redo ya, insya Allah kita bawa ke Mekah ya. Ridho Ustaz, ridho banget Pak Ustaz. Saya Al-Quran sudah Ustaz. Udah ini untuk Siap, Al-Quran. Bunda. Nanti Wakaf kita berikan Al-Quran. nanti Qurannya disimpan di sini. Nah, kayak model-model gini ini Ya. Quran wakaf semua nih. Oh iya, terima kasih Ustaz. Siap, Masya Allah. Bunda Eti Arsyad ya. Apa masalahnya Bunda? Saya ditipu orang, Pak Ustadz. Ditipu 476 juta. Terus saya sekarang punya utang riba sebesar 300 juta. Nanti Bunda Eti boleh kontak-kontak saya, minta nomor HP saya dengan tim Masjid Al-Araf. Nanti mungkin bisa kita bantu dengan sharing-sharing nanti seperti apa bagaimananya ya. Yang pasti kita doakan juga. Bunda Cici, apa masalahnya Bunda? Apa keluhannya atau apa? Saya masalahnya anak saya Ustaz. Anak dan Kenapa, menantu yang Bunda? enggak mau taat, yang enggak mau sholat Ustaz. Ya Allah. Pasti sakit ya rasanya Bunda ya. Iya, betul Ustaz. Berapa Subhanallah, usianya waduh, Bunda? Ustaz. Udah berumah tangga, udah punya anak satu. Usianya sekitar 27 kayaknya Ustaz. Ya Allah. Siap Bunda. Nah itu nanti ada doa-doanya itu. Seperti Yes, doa Ustaz. nanti, doa Robbi habli minas solihin. Minas Lalu solihin. ditirakatkan. Sama nanti ditirakatkan sama orang tuanya. Penting tirakat orang tua. Nah, mungkin nanti next Bunda Cici, Bunda Eti, siapa ya? Bunda Neliza ya. Iya. Nah, someday atau bunda-bunda lain kalau mau ada kontak-kontak langsung dengan saya, nanti saya akan luangkan waktu setengah jam, kita bisa sharing-sharing. Mungkin masalahnya masih sama, tapi setidaknya cara kita memandang masalah berbeda. Hati kita lebih lapang. Semoga dengan kelapangan hati kita, Allah datangkan rezeki terbaik. Ya tadi rezeki terbaik bukan cuma uang ya, bukan cuma uang. Rezeki terbaik misalnya tadi anak dapat jodoh. Rezeki terbaik tadi anak yang tidak taat jadi anak yang taat. Begitu. Insya Allah ya. Amin ya. Next time ya Bunda, nanti minta jadwal saja, minta jadwal dengan tim saya. Kayak misalnya Kak Wiwit boleh nggak saya nelpon atau konsultasi dengan Ustaz Ihsan gitu. Nah, nanti akan kita coba luangkan waktunya ya insya Allah ya. Oke, Bunda Heti, terima kasih sudah transfer nasi box dan wakaf Quran. Barakallahu fikum. Kalau begitu, Ihsan Septiadi undur diri dari Masjid Nabawi, mendoakan yang terbaik untuk almarhum kakak Bunda sekalian. Kalau hari ini tangisan air mata kesedihan, insya Allah. Next ketemu lagi dengan saya dari Madinah. Tangisan abang kakak adalah tangisan kebahagiaan. Bilang gini sama Ustaz Ihsan nanti. Ustaz, doa-doa kemarin sudah terkabul Ustaz. Insya Allah. Al-Fatihah. Amin. Baik ya, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Baitullah. Berangkat sama-sama. Kabul semua doa. Kabul semua doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sehat selalu, barokah. Pak Ustaz. Mendapatkan umroh yang mabrur. Semuanya juga, amin. Amin. Silakan Bang Ferdi. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, jazakallahu khair. Terima kasih banyak kita Ustadz Ihsan
Siapa yang hatinya sudah agak plong atau lega pada malam hari ini, katakan saya. Saya. Lega Ustadz. Apakah kayak gurunda kita Ustadz Adi Hidayat MA pernah mengatakan seorang hamba itu kembali kepada Robnya membawa 1001 masalah, maka hal yang pertama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berikan kepada hamba tersebut ketika membawa masalah adalah nomor 1 dan paling pertama itu adalah ketenangan. Mungkin ketika kita merasa tenang, hutang kita juga tidak berkurang. Mungkin ketika tenang, penyakit kita juga belum semerta-merta hilang. Akan tetapi berbeda, sangat jauh berbeda keadaan seorang hamba ketika menghadapi masalah apapun. Ketika Allah karuniakan ketenangan, kelapangan, maka insya Allah kita akan merasa lebih baik dalam menjalani segala sesuatunya. Jadi saya ucapkan selamat, saya ucapkan tahniah kepada abang kakak ayah bunda sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut kajian pada malam hari ini. Selamat karena telah dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah dilimpahkan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pintu utama, pintu pertama daripada penyelesaian masalah kita. Nomor 1, abang kakak bunda sekalian, ketika kita datang kepada Allah dengan 1001 masalah, nomor 1 Allah akan karuniakan ketenangan. Ketika kita tenang, maka insya Allah kita akan lebih baik dalam langkah ke depannya. Apapun masalahnya, seberat apapun, tidak ada yang benar-benar berat ataupun tidak ada yang benar-benar ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada masalah yang cukup besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada solusi yang terlampau sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ketika Allah menghendaki hanya mengatakan kun, maka fayakun. Jadi, maka terjadilah. Siapa yang dapat sesuatu pada malam hari ini? Dapat sesuatu pada malam hari ini, abang kakak bunda sekalian, dapat ilmu baru ya, dapat ketenangan, dapat segala sesuatunya. Alhamdulillah, kami ucapkan selamat dan juga terima kasih, limpahan terima kasih kami ucapkan kepada abang kakak bunda yang sudah mau meluangkan waktunya untuk sama-sama kita hadir di dalam majelis surga. Majelis ilmu ini adalah majelis surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas permukaan bumi. Kami doakan dari tanah suci, semoga kita dapat berjumpa kembali. Kalau seandainya kita bikin kajian spesial live dari Masjidil Haram, kira-kira pada masih mau ikut gak nih? Mau ikut gak nih? Kalau kita bikin live dari Masjidil Haram, kota suci Makkah Al-Mukarramah, mau ikut gak nih kira-kira? Mau ya. Ketika kajian di Nabawi aja sudah sedahsyat ini, apalagi kajian di hadapan pusat ya, di Masjidil Haram. Rasulullah SAW berfirman, barang siapa yang sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, maka pahalanya 1000 lebih baik daripada masjid-masjid lain. Akan tetapi barang siapa sholat di Masjidil Haram, itu lebih dahsyat lagi, 100.000 kali dibandingkan dengan sholat-sholat di masjid lain. Kita akan bikin insya Allah kajian bersama dengan Ustaz Ihsan di Masjidil Haram. Mohon doanya, semoga ada waktu, semoga ada kesehatan, semoga ada kesempatan. Insya Allah kita akan jumpa lagi di hadapan Ka'bah Masjidil Haram. Siap ya semuanya ya? Taib. Untuk itu, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 malam, waktu Indonesia bagian Barat, maka kita akhiri dengan berat hati agenda kita pada malam hari ini. Semoga tidak luntur ya. Dijaga terus semangatnya, dijaga terus ilmu-ilmunya. Insya Allah ya kita akan ketemu lagi abang kakak bunda di kesempatan berikutnya. Untuk itu Al-Fakir mengucapkan mohon maaf apabila ada kesilapan selama membimbing ataupun memandu agenda pada malam hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di waktu berikutnya. Baik, kita akhiri majelis pada malam hari ini sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.